Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan saya muliakan segenap para habaib yang hadir pada majlis yang penuh dengan keberkahan malam hari ini, segenap para alim ulama, para kiai yang hadir, utamanya guru kita Romo Kiai Toifur Mawardi dari Purworejo, kemudian guru kita Kiai Haji Ahmad Mustafa, dan para kiai yang lainnya, Kiai Ahmad Behagi dan para kiai yang lainnya, Sahibul Hajat, guru kita semuanya Kiai Hasan Basri, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Surajul Huda, dan semua jamaah yang hadir, bapak-bapak di depan saya dan ibu-ibu di belakang saya. Dan nanti ceramahnya gantian ya, sebentar ke sana, sebentar ke sini. Karena kalau duduk di sini yang sono nggak kelihatan nanti. Di situ nanti saya cuma ngadep ke tim hadroh aja nanti. Jadi sebentar ke sana, sebentar ke sini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam ini kita memperingati Maulid Nabi dan juga memperingati Haul. Maulid sama Haul itu ada persamaan, ada perbedaan. Ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya apa? Persamaannya satu, sama-sama yang dikenang orang-orang istimewa. Sama-sama yang dikenang orang istimewa. Dan perayaan Maulid atau Haul di zaman sekarang ini, menurut sebagian ulama ada yang menyatakan itu sudah hukumnya seperti wajib. Kenapa kok wajib? Karena yang kita lihat sehari-hari, kabar-kabar yang kita dengar sehari-hari itu kabar-kabar orang yang nggak jelas. Yang kita dengar ceritanya orang fasik. Yang kita dengar kabar-kabar yang nggak penting. Ini anak-anak zaman sekarang kalau Anda tanyain sepak bola Piala Dunia dari pertandingan pertama sampai sekarang apal. Coba tanya 25 nabi. Suruh nyebutin 25 pemain sepak bola yang ikut Piala Dunia, ngerti semua. 25 nabi dan rasul mampet, nggak ngerti. Kenapa? Karena setiap hari yang dia lihat itu kabar-kabar tentang sepak bola. Maka perlu para ulama akhirnya berusaha ngumpul kita semuanya di tempat ini buat acara maulid, buat acara haul. Tujuannya apa? Biar kita ngerti kabarnya Nabi Muhammad SAW dan kabar tentang aulia Allah wassalihin, ngerti tentang Nabi dan juga mengerti tentang para wali. Karena tujuan itu kita semua kumpul bersama di tempat ini. Kenapa? Biar setidaknya informasi kita tentang Nabi dan tentang wali, kalau memang nggak bisa lebih banyak daripada yang ada sekarang, setidaknya sama. Syukur-syukur nanti lebih kenal sama para Nabi dan para wali dibandingkan yang lain-lain, orang-orang yang jauh dari ajarannya Allah Ta'ala dan jauh dari ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kadang-kadang ditanyain nama istri Nabi nggak hafal, suruh nyeritain cerita cerainya artis, masya Allah beragam versi hafal semuanya.
versi A, versi B, versi C, versi Instagram, versi Facebook, versi YouTube, ngerti semuanya. Tapi tentang Nabi kurang ngerti. Jadi persamaannya haul dan maulid sama-sama penting, sama-sama mengenang orang-orang yang berjalan di jalannya Allah Ta'ala dan berjalan di jalan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Persamaannya di situ. Perbedaannya kalau maulid itu mengenang kelahiran Nabi, mengenang kelahiran Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kelahiran beliau itu hadiah untuk kita semuanya, hadiah untuk kita semuanya. Saya mau nanya, boleh enggak? Boleh. Kira-kira kalau nggak ada Kanjeng Nabi Muhammad, agama kita kira-kira Islam atau bukan? Bukan. Tahu nggak caranya menuju surga? Nggak tahu. Tapi berkat kelahiran Nabi Muhammad, kita semuanya jadi Muslim dan kita tahu bagaimana jalan caranya untuk mendapat ridho Allah dan bagaimana agar kita masuk ke dalam surga. Betul apa betul? Alhamdulillah, berkat kelahirannya Nabi. Berarti kelahiran Nabi itu hadiah untuk kita semuanya. Makanya Allah Ta'ala ketika menyebutkan tentang beliau mengutus Allah mengutus Nabi Muhammad, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Sungguh Allah telah memberikan hadiah untuk orang yang beriman dengan mengutus di antara mereka seorang rasul ila akhir ayat, dan disebutkan bagaimana aktivitas rasul tersebut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebutkan juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini rasul yang diutus sebagai rahmat untuk alam semuanya. Kemudian Nabi pun juga mengatakan innama ana rahmatun muhdah. Aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan. Sekarang saya mau nanya, jawab yang kompak, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya jawab. Kalau Anda dapat hadiah duit 5 miliar, seneng apa senang? Seneng apa senang? Nanya, waktu Anda dapat hadiah duit 5 miliar Anda seneng? Itu langsung seneng atau Anda, saya mau cari dulu dalilnya seneng terima duit apa? Langsung seneng atau cari dalil dulu? Seneng. Kenapa? Nggak pakai dalil. Namanya orang dapat hadiah, dapat duit, ya pasti senang. Begitu juga Anda senang dengan Nabi Muhammad SAW, itu adalah ekspresi daripada cinta, daripada hasil Anda kenal betapa pentingnya Nabi di dalam kehidupan kita semuanya. Makanya kalau Nabi Muhammad yang diperingati kelahirannya. Tapi kalau haul itu mengenang wafatnya para wali, mengenang wafatnya para wali. Jadi haul itu asal mulanya begini, asal mulanya haul itu begini. Haul itu pertama kali yang ada di Indonesia, di Nusantara ini, di Tegal pertama kali. Haul Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad yang dimakamkan di Tegal. Yang mengadakan siapa? Yang mengadakan pertama kali haul Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang dimakamkan di Ampel Gubah, Surabaya. Jadi itu haul itu ada seorang yang soleh meninggal dunia. Seorang yang soleh meninggal dunia. Syaratnya di haul itu setidaknya 2. Yang pertama, mengisi kehidupan dengan kebaikan. Yang kedua, meninggalkan kehidupan juga dengan cara yang baik. Makanya Anda nggak pernah akan mendapati ada haul orang yang ketika mati karena overdosis narkoba, nggak ada. Ini matinya kenapa? Oh, habis mencuri terus tabrakan. Nggak ada halnya itu.
Haul itu diperingati untuk orang yang mengisi hidup dengan kebaikan, meninggalkan hidup juga dengan kebaikan. Itu baru diperingati haulnya. Ada seorang soleh mengisi hidup dengan kebaikan, meninggal dunia dalam keadaan kebaikan, wafat. Tahun depan, setahun setelah wafatnya, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya kumpul bareng, ziarah ke makamnya. Setelah itu duduk ngobrol sama-sama mengenang ajaran daripada guru yang wafat tersebut. Lah kumpulan itu karena tahunan, tahunan namanya haul. Namanya haul. Karena haul itu hitungan 1 tahun. Kalau Anda ngaji fikih zakat, di antara sebagian harta mal yang wajib dizakati itu ada syarat nisab dan haul. Sebagian ya, ada syarat nisab dan haul. Haul itu artinya apa? Telah berlalu 1 tahun. Begitu. Kita sekarang di sini sama. Kita sekarang di sini kumpul setelah kita Maulid Nabi, kemudian kita mengenang seorang wali yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita mengenang ada di tempat ini. Penting kalau wali yang dikenang wafatnya, tapi kalau nabi kelahirannya. Apa sebabnya? Karena nabi dari lahir itu sudah mulia. Nabi dari lahir itu sudah mulia. Tapi kalau seorang wali, penentu barometer kemuliaannya nanti bagaimana setelah meninggal dunia. Mungkin itu penjelasan maulid dan haul. Sampai di sini paham? Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau nanya, berarti kalau itu maulid sama haul penting apa penting? Penting apa penting? Kenapa? Karena Anda tiap hari yang dilihat itu berita tokoh politik, berita artis, berita atlet, berita orang nggak jelas. Anda ikuti semuanya. Tapi berita orang-orang soleh kadang-kadang nggak kita ikuti. Majelis ini, kita kumpul di tempat ini untuk mengenang orang-orang soleh. Nah, sekarang kita tadi sudah maulid dan kita akan mengenang sedikit tentang Nabi Muhammad. Setelah itu kita akan mengenang tentang Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua pengen mengenang Nabi ya. Kita semua pengen mengenang Nabi. Mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya Nabi insyaallah. Amin Allahumma amin. Zaman sahabat nggak ada maulidan. Zaman sahabat nggak ada maulid. Kenapa zaman sahabat nggak ada maulid sedangkan sekarang kok banyak maulid? Karena di zaman sahabat duduknya mereka setiap kali itu mengenang Nabi Muhammad. Sahabat itu obat hati mereka kalau mereka sudah menyebut-nyebut dan mengenang tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kumpul sama anaknya mengenang Nabi, kumpul sama istrinya mengenang Nabi, kumpul keluarga mengenang Nabi, kumpul teman mengenang Nabi, datang tamu mengenang Nabi. Lah kalau kita kan sekarang enggak, duduk lihat medsos, di rumah lihat medsos, mau tidur lihat, bangun tidur lihat. Kapan mengenang Nabi? Makanya penting untuk dibuat acara maulid Nabi yang semacam ini. Nah, sekarang saya akan menceritakan sedikit tentang Nabi SAW. Kita akan ambil poin penting, nanti kita juga akan ceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Selanjutnya selesai ceramahnya, nanti kita akan dengarkan dari guru kita Kiai Thaifur yang akan menyampaikan nasihat yang wejangan yang sangat berharga untuk kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan, Rasulullah SAW itu sempurna. Manusia nggak ada yang sempurna, tapi Nabi beliau itu sempurna. Manusia nggak sempurna,
Makanya kalau ini ada nih teman-teman yang masih jomblo-jomblo ini, saya mau cari jodoh pokoknya harus sempurna sampai mati, nggak ada. Sama, yang perempuan pun juga sama. Cari jodoh harus yang sempurna, nggak ada. Kenapa? Karena diri kita pun juga tidak sempurna. Kadang-kadang datang orang minta doa, doanya Masya Allah, Habib doakan saya Habib. Ya pengen apa? Saya kepengen dapat istri cantik, kaya, solehah, hafidhah, kulitnya begini, hidungnya begini, macam-macam. Udah disebutin kriterianya panjang. Terakhir saya jawab, Mas, kalau model begitu ada, ya orangnya nggak mau sama kamu. Orangnya nggak mau sama kamu. Nggak cari model macam-macam. Hadirin yang demikian Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu sempurna. Anda bicara apa? Fisiknya sempurna, akhlaknya sempurna, kecerdasannya sempurna, keberaniannya sempurna, semua tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu indah dan sempurna. Nah, saya akan ceritakan sedikit bagaimana bijaksananya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita tahu ini ilmu penting dalam kehidupan kita. Penting dalam kehidupan kita. Dulu ada perang namanya Perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik. Nah, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu di perjalanan pulang itu ketika itu menang perang kaum muslimin. Bahkan Nabi ketika itu menikahi salah seorang daripada putri pembesar Bani Mustalik, istri Nabi yang bernama Sayyidatuna Juwairiyah. Di Juwairiyah ini bapaknya dulu musuh Nabi bapaknya. Tapi sebelum Nabi datang, dia mimpi lihat bulan keluar dari Yathrib sampai masuk ke kampungnya, sampai bulan itu masuk ke kamarnya. Dari situ dia sudah ada firasat, jangan-jangan dinikahi nih sama Nabi ini. Akhirnya betul Juwairiyah menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini pelajaran, istri Nabi itu bukan pilihan Nabi sendiri, tapi istri Nabi itu pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau nanya, pernah ngelamar ditolak? Pernah ngelamar ditolak? Pernah? Nabi juga pernah. Masa Nabi pernah? Iya, Nabi itu pernah melamar Ummu Hani, tapi lamaran ditolak. Bukan karena apa? Karena sudah lamarannya keduluan sama orang lain. Akhirnya Nabi nggak jadi menikah dengan Ummu Hani, nggak jadi nikah sama Ummu Hani Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi nikah dengan Khadijah. Dan ketika itu maaf, nggak ada baper-baperan tuh, nggak ada. Oh dia bukan jodohku, nggak ada. Ya udah, masing yang sudah ditetapkan Allah itu antar. Nah, ketika itu ini korban patah hati mulai berkicau ini. Kok podo aku ya tahu ngalami, mungkin begitu ya. Saya juga pernah ini. Akhirnya ketika Fathu Makkah, ya 1, 2. Soalnya sudah tunas ya. Tes 1, 2. Ya, ini jelas ini. Kemudian setelah itu Ummu Hani udah nggak ada suaminya. Dilamar lagi sama Nabi. Diterima nggak ini kira-kira ini? Terima nggak? Dapat Makkah loh, nggak ada suaminya. Ditolak lagi. Kata Ummu Hani, saya punya anak. Kalau saya
khidmat kepadamu takut menelantarkan anak. Kalau saya khidmat kepada anak, nanti nggak bisa melayani Nabi dengan baik. Akhirnya Nabi tidak jadi menikah dengan Ummu Hani, tapi Nabi memuji Ummu Hani. Perempuan Quraisy itu luar biasa, perhatiannya itu, cintanya sama anak itu luar biasa. Jadi Nabi sekalipun ditolak, tapi tahu yang menolak itu dengan cinta. Dan akhirnya nggak jodoh. Ada yang pernah kita dengar dari sebagian ulama ahli sirah mengatakan beberapa bulan sebelum wafatnya Nabi, Ummu Hani datang dan menyatakan siap dinikahi sama Nabi, tapi sudah tidak ada perintah untuk Nabi menikah. Akhirnya sampai Nabi wafat, Nabi belum sempat menikah dengan Ummu Hani. Makanya saya sering menyampaikan itu dalilnya cinta tidak harus memiliki. Ya, silakan yang patah hati silakan tepuk tangan. Oh, berarti yang pernah patah hati banyak nih kalau begitu. Salam Nabi Muhammad. Lanjut lagi. Udah ngantuk ini. Sudah ngantuk. Lanjut dikit ya. Nah, Juwairiyah akhirnya menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi SAW itu pulang dari perang Bani Mustalik, nah Anda harus tahu masyarakat kondisi Arab saat itu tuh fanatisme kesukuan itu sangat tinggi. Bahkan mereka orang-orang yang keluarga Nabi itu sekalipun nggak beriman sama Nabi, tapi rela bela Nabi bukan karena apa? Bela fanatisme sukunya. Ketika pulang dari perang Bani Mustalik, itu sahabat Muhajirin sama Ansor. Muhajirin itu orang Mekah yang pindah ke Madinah, orang Ansor penduduk asli Madinah yang membela Nabi. Itu waktu ngambil air, namanya orang mungkin capek, ada saling senggol, akhirnya terjadi baku hantam. Yang Ansor teriak, ya lal Ansor, wahai Ansor tolong aku. Yang Muhajirin teriak, ya lal Muhajirin, wahai Muhajirin tolong aku. Dalam kondisi panas begitu, orang Muhajirin angkat senjata, Ansor angkat senjata, hampir terjadi perang saudara. Ngeri apa ngeri? Ngeri apa ngeri? Terlambat dikit aja saling bunuh antara muslim dengan muslim. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW. Nabi, panggilan macam apa ini? Kita pergi nasihati sama Nabi. Damai. Saat itu semua, tapi dalam hati masing-masing itu masih panas apa panas? Oh, belum tuntas. Muncul orang-orang munafik memprovokasi. Kalian itu salah. Ibarat kalian itu ya, itu orang lagi panas diprovokasi, bahaya atau bahaya? Itu bahayanya provokator. Orang munafik bilang begini, kalian itu yang nolong Muhammad dulu, tahu nggak? Kalian itu ibarat seperti ngasih makan anjing sampai anjingnya gemuk, terus anjingnya akan makan kalian. Kalian yang nolong dia lemah, sekarang dia berani ngelawan kalian. Maka kalau sampai Madinah, usir aja orang-orang Muhajirin. Sudah provokator mulai bermain. Na'udzubillah min. Sekarang Nabi Muhammad caranya mendamaikan gimana? Caranya Nabi Muhammad mendamaikan gimana? Ini pakar psikologi manapun, orang bijaksana manapun, gak akan ada yang punya pikiran seperti pikirannya Nabi Muhammad. Dan di sini saya akan menyampaikan betapa sempurnanya Rasulullah SAW. Anda tahu Nabi Muhammad mengatasi problem ini nggak pakai mauidhah, nggak pakai nasihat, nggak pakai banyak omong, nggak pakai. Apa strateginya Nabi? Sama Nabi SAW dijadikan mereka itu jalan terus, nggak dikasih waktu istirahat, biar capek. Jadi Komodin Ansor biasanya kalau jalan kan nanti ada waktu jeda istirahat kan, ini enggak, jalan terus jalan sampai mereka udah nggak kuat semua, tapi istirahat langsung berat, tidur semuanya. Sempat musuhan nggak sempat kan jalan terus ya kan. Begitu istirahat langsung semuanya bangun, jalan lagi.
Akhirnya apa? Sampai ke kota Madinah, udah sekian lama berlalu, panasnya sudah sampai ke kota Madinah, semuanya masuk Madinah, dalam hatinya itu damai. Ini ilmu yang luar biasa, mendamaikan dua orang, sedang dua kelompok, kan dua orang, dua kelompok hampir saling bunuh, berselisih, nggak pakai omongan, tapi pakai apa? Pakai akal. Energinya dihabiskan sama Nabi sampai mereka tidak punya energi untuk bermusuh. Hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Oleh karena itu, Anda kalau dimusuhin sama orang, dihina sama orang, diem aja. Selama Anda diem, energi permusuhan lama-lama akan hilang dengan sendiri. Tahu enggak bahan bakar permusuhan itu apa? Bahan bakar permusuhan kalau kita ngerespon balik permusuhannya terus akan ada. Tapi begitu dia diem, energinya lama-lama juga akan habis. Ilmu ini juga penting untuk anak muda. Anak muda, gunakan energimu, habiskan energimu untuk hal positif. Nanti kamu tidak punya lagi energi untuk melakukan hal yang negatif. Betul apa betul? Bijaksana atau bijaksana? Nah, itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir tentang yang kita oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Jailan atau Jilan itu nama tempat. Itu nama tempat. Disitulah lahir seorang anak yang bernama Abdul Qadir. Nah, Abdul Qadir ini dari bayi sudah ada keistimewaan. Sudah ada apa keistimewaannya? Kalau di siang hari bulan Ramadan tidak pernah mau minum susu ibu. Itu lahirnya di 1 Ramadan. Kalau masuk Ramadan, sama Ramadan, kalau siang nggak pernah minum air susu ibu. Minum air susu ibunya ketika malam. Dari bayi aja sudah ada naluri untuk menghormati sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jilan itu nama tempat. Nama tempat itu dinisbatkan kepada siapa? Kepada kakeknya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir ini punya ibu. Ibunya punya ayah. Namanya Abu Abdillah As-Sawma'i. Tek 1, 2. Oh, lunas sudah lunas. Lancar. Abu Abdillah As-Sawma'i itu ulama besar. Terkenal solehnya, terkenal zuhudnya, terkenal perjuangannya, dapat gelar Jilan. Akhirnya daerah itu dinamakan Jilan, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu nisbat gelar kepada kakek beliau. Kakek beliau orang soleh, ibunya orang soleh, bahkan bibinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seorang wanita salihah yang mana kalau daerah itu paceklik maka mereka istisqa, doa minta hujan biasanya melalui perantara bibinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terus ujuk-ujuk jadi wali? Enggak, perjuangan dulu, belajar dulu, cari ilmu dulu, jujur dulu, soleh dulu, barulah akhirnya melahirkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam kitab Tuhfatul Ashraf itu pernah kita baca kisah masa kecilnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kepingin belajar di Baghdad, pengen cari ilmu ada di Baghdad. Ketika itu pengen belajar di sana. Ini masa kecilnya aja. Akhirnya sama ibunya, ya udah, ibunya tuh nggak punya apa-apa, bukan orang kaya. Ya udah, kamu silakan ke Baghdad, saya bekalin duit. Hartanya itu dijahit di baju. Mungkin dulu nggak ada kantong ya. Dijahit di baju, di bagian baju begitu, sekiranya orang nggak akan
Lihat, nah ini yang penting, ini yang penting, ini yang penting. Ibunya pesan apa? Nak, jadilah kamu orang jujur. Jadilah kamu orang, ulangi lagi. Jadilah kamu orang jujur kacang hijau. Itu bubur. Jujur berkata itu wasiat ibunya. Nah, jadilah kamu orang jujur. Akhirnya kalau terjadi siap Bu, saya laksanakan. Sama ibunya dibarengkan sama rombongan. Ada rombongan mau ke Baghdad, ini titip anak saya. Jalan rombongan ini, di tengah jalan dicegat ama rampok, begal. Pemimpin rampoknya ada pasukan, dirampok semuanya, hartanya semua orang itu diambil semua hartanya, sampai si anak buah rampok ini lihat anak kecil. Ini anak kecil apa punya duit ini? Si anak buah rampok, harusnya orang kalau tanya sama rampok ngaku apa enggak? Ngaku apa enggak? Tanya sama rampok ini. Anak kecil, punya duit? Punya. Kok malah ngaku? Kan rampok cuma nanya, kan rampoknya nggak ngeliat itu. Punya duit? Punya. Di mana? Dijahit sama ibuku di sini. Kaget. Anak buah rampok ini, kemudian bawa si anak itu Syabdul Qadir Jailani ini ke bos rampoknya. Bos rampoknya. Kemudian setelah itu bos rampok nanya, ya anak kecil, punya duit? Kata anak buah saya, kamu punya duit? Iya, punya duit. Di mana? Dijahit sama ibu saya di sini. Bos rampok bingung, ini baru sekali ngerampok orang, orangnya ngaku. Nggak pernah sebelumnya. Kamu tahu nggak saya ini siapa? Tahu. Siapa? Rampok. Kok kamu ngaku punya duit? Kan harusnya kamu nyembunyikan duit kamu, nyembunyikan harta kamu. Kok kamu ngaku? Saya dipesenin sama ibu, saya nggak boleh bohong, saya disuruh jujur. Sekalipun yang tanya sama saya rampok, tetap saya akan jujur karena itu perintah ibu saya nggak boleh bohong. Itu Pak ucapan dari anak kecil. Tapi anak kecil bukan sembarang anak kecil. Ini ucapan dari anak kecil yang akan menjadi pemimpin para wali di zamannya. Anak kecil yang oleh para aulia Allah wassalihin, suatu saat anak kecil ini akan mengatakan semua wali itu di bawah telapak kakiku, karena beliau itu sultanul aulia, rajanya para anak kecil. Betul, anak kecil, tapi bukan sembarang anak kan? Begitu dia mengucapkan kalimat hikmah, langsung pemimpin rampok itu sadar, kaget, ya Allah, anak kecil ini nggak mau melanggar perintah ibunya. Padahal dia kumpul sama ibunya paling berapa tahun, sedangkan aku tiap hari dapat kebaikan dari Allah, tapi aku selalu melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu juga pemimpin rampok itu bertaubat, semua harta dikembalikan dan nanya, nak kamu mau kemana? Saya mau ke Baghdad, mau cari ilmu. Ya udah, saya sama rombongan saya semua ikut sama kamu. Satu komplotan rampok semuanya berubah jadi santri barokah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang di saat itu usianya kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Jailani ini tidak ada satupun negara muslim kecuali di situ pasti mengenang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada yang jadi nama pondok nih, Sirajul Huda Al-Jailani. Nama pondok Syekh Abdul Qadir Jailani kan banyak ya kan? Ada yang jadi nama pondok, ada yang jadi nama madrasah, ada yang buat karyanya, ada yang buat peringatan halnya, semuanya. Sebutkan mana wilayah muslim
yang tidak mengenang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hampir gak ada, semuanya mengenang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa? Karena beliau sama Allah Ta'ala selama hidupnya dijadikan sebab orang mendapatkan hidayah, bahkan setelah wafatnya pun juga dijadikan sebab orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Maka sampai sekarang namanya, sebutannya tetap kekal abadi sampai saat ini. Oleh karena itu, makanya kita semuanya ambil berkah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita dicintai sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, insyaallah. Amin. Allahumma. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang nulis Maulid Simtud Duror, beliau hidupnya mungkin berapa ratus tahun setelah Syekh Abdul Qadir Jailani, 500 tahun, 600 tahun. Tapi seorang ulama bermimpi, dan dalam mimpinya ulama itu mengatakan, saya berjumpa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan dia titip salam untuk Ali Habsyi. Bilangkan ke Ali Habsyi saya mencintai dia dan sebut saya di majlis-majlisnya, dan saya akan menyebut dia juga di majlis-majlis saya. Orangnya masih hidup, Syekh Abdul Qadir Jailani sudah wafat sekian ratus tahun, tapi bisa punya hubungan cinta. Kita juga sama, kalau kita mau pantas bisa juga nanti kita insya Allah dijadikan punya hubungan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, insya Allah. Itu Habib Ali Al-Habsyi begitu dapat kabar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka beliau setiap hari Senin di majlis beliau baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setiap khutbah Ramadan, malam 29 Ramadan, baca khutbahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai sekarang di Masjid Riyadh Solo itu kalau malam 29 Ramadan, itu dari zaman keluarganya Habib Ali, Habib Alwi, Habib Anis, itu sampai sekarang baca khutbah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan di saat itu setiap datang orang minta nama, kata Habib Ali, namanya Abdul Qadir. Mantan lagi minta nama, namanya Abdul Qadir. Di antaranya dapat nama Abdul Qadir dari Habib Ali di saat itu adalah Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf. Itu ayahnya Habib Syekh. Ini kan ada teman-teman Syekh Hermania di sini. Habib Syekh bin Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir ayahnya Habib Syekh ini seorang kekasih Allah, istiqomah di masjid, meninggalnya di masjid hari Jumat, di saat sholat Jumat jadi imam sholat Jumat, kemudian di saat sujud sebelum wafat ngasih kabar dulu, saya mau wafat. Bayangin coba, dikasih nama Abdul Qadir oleh ayahnya, yang ngasih nama Habib Ali Al-Habsyi karena beliau mendapatkan kabar gembira dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan kita semua insya Allah dapat berkahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Kita semua insya Allah jadi dikumpulkan sebagai para pecinta aulia Allah wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.